Oke, baik Bapak Ibu, bertemu kembali masih dengan saya Jalaluddin. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi panduan ya, tutorial bagaimana cara membuat breakout room di Google Meet ya, di Google Meet. Nah, yang pertama, di sini saya akan menggunakan akun Belajar ID ya, akun Belajar ID, bukan akun Google biasa. Kenapa saya menggunakan akun Belajar ID? Karena di akun Belajar ID itu disediakan fasilitas untuk rekam ya, record. Kalau menggunakan akun Google biasa itu tidak ada fasilitas untuk merekamnya. Kita bisa cek ya di sini. Di sini saya sudah menggunakan akun Belajar ID ya. Oke. Selanjutnya, yang kedua, yang perlu Bapak Ibu ketahui, eh, breakout room itu tersedia di Google Meet bagi Google Workspace for Education yang Enterprise. Ini versinya lebih tinggi lagi dari versi Belajar ID ya. Karena Belajar ID ini bukan versi Enterprise, jadi tidak disediakan secara default oleh Google untuk fasilitas breakout room di Google Meet. Nah, seperti itu ya. Jadi karena tidak disediakan, jadi kita menggunakan yang namanya add-on ya. Add-on. Add-on itu kalau kita ibaratkan ibaratnya aplikasi tambahan ya, aplikasi tambahan di Google gitu. Aplikasi tambahan di Google Meet ya. Jadi supaya kita bisa menggunakan fasilitas breakout room gitu ya. Nih. Nah, yang pertama kita install dulu ya, install aplikasi tambahannya. Caranya, Bapak Ibu klik di sini ya, tanda plus di browser. Di Google ini, buka saja Google. Di sini Bapak Ibu ketik breakout room ini ya, breakout room Google Meet begitu. Bapak Ibu ketik saja seperti ini, breakout room Google Meet. Nah, di sini kan banyak muncul ya Bapak Ibu ya, banyak muncul pilihan. Nah, di sini Bapak Ibu pilih ini yang paling atas ya, Google Meet Breakout Room by Robert Hudak. Ya, ini kita klik. Oke. Nah, jika, munculnya kan seperti ini ya. Sekarang versi 17 ya kalau nggak salah. Oke. Nah, di sini setelah muncul begini, Bapak Ibu install dulu ya. Ini klik tambahkan ke Chrome ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat saya menggunakan akun Belajar ID di atas ini kelihatan ya. Ini klik saja tambahkan ke Chrome. Oke, muncul seperti ini, klik tambahkan ekstensi. Oke, kita tunggu. Nanti muncul seperti ini ya. Ada lambang B di atas ini. Ini kita tutup dulu. Oke, aplikasi tambahannya sudah ya, add-on-nya sudah. Atau ekstensi tadi ya. Ekstensi. Nah, sekarang kita jalankan ya. Jalankan aplikasi tambahan atau add-on tadi ya. Add-on tadi yaitu Google Meet Breakout Room. Nah, kita klik di sini yang ada gambar apa ini ya? Lambang ekstensi ya. Ini klik. Nah, di sini kan banyak ekstensi yang ada di komputer saya. Tadi saya menggunakan ini ya, Google Meet Breakout Room. Supaya lambang Breakout Room ini muncul di atas ini, Bapak Ibu pin dulu, klik saja ini. Yang tanda kayak pin ya, klik. Nah, sematkan, muncul ya. Nah, setelah muncul, Bapak Ibu klik ini ya, aplikasinya Breakout Room Google Meet, klik. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Nah, muncul seperti ini, saya perbesar dulu. Nah, tampilannya seperti ini kalau sudah besar. Selanjutnya, Bapak Ibu masuk ke setting dulu ya, di setting. Nah, di setting di sini usahakan Bapak Ibu jangan memilih yang atas, separated Windows. Ya, usahakan memilih same Windows. Maksudnya ini agar kelompok-kelompok kelompok-kelompok diskusi itu akan muncul di atas sini nah, akan muncul tab-tab di sini. Ya, tidak membuka lagi lambang Google apa? Tidak membuka lagi banyak browser di sini ya. Karena semakin banyak browser yang terbuka itu memori komputer juga akan banyak terpakai ya dan akhirnya akan memperlambat komputer. Nah, jadi usahakan milih ini ya, same Windows. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini Max, Bapak Ibu tentukan berapa apa namanya? Berapa tab yang mau dibuka nanti. Ya, tab ini kan tergantung dari kelompoknya. Misalnya saya ingin buat 5 kelompok, berarti saya pilih max-nya 5 tab aja ya. Maksimal 5 tab begitu. Atau Bapak Ibu juga bisa milih ya, kalau tidak mau repot no limit begitu, tidak ada batasan. Tapi sekali lagi memperhitungkan eh, memori komputer Bapak Ibu, ya kan seperti itu. Nah, saya pilih 5 tab saja ya. Saya akan buat 5 kelompok.
Kalau sudah, seperti ini yang di bawah ini bisa dibiarkan ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin atur-atur warnanya boleh ya. Tapi saya biarkan aja seperti ini. Yang penting kan di settingnya di sini ya. Setting, kita pilih tabs gitu ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu masuk ke course. Nah, di course ini Bapak Ibu masukkan dulu pelajaran apa. Misalnya di course ini, my course, saya isi misalnya kelas 12 AKL 1 ya. Deskripsinya misalnya di kelas ini saya mengajar akuntansi perpajakan. Ya, ini cuma contoh saja ya. Nah, tambah lagi, siapa tahu Bapak Ibu ngajar kelas lain ya, mau pakai Google Meet, breakout room juga, terserah. Nah, ini tambah lagi, misalnya kelas 10 AKL 2. Di sini saya mengajar misalnya dasar akuntansi. Nah, begitu. Kalau Bapak Ibu ngajar di kelas lain, tambah lagi. Misalnya kelas 11 AKL 1. Di sini saya mengajar misalnya Mayop Accounting. Ya, ini tergantung Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik plus di sini klik lambang disket ini ya di samping tanda plus untuk menyimpan. Nah, muncul tulisan begini ya, course save tadi ya. Seperti itu. Kalau sudah di course, Bapak Ibu masuk lagi ke room. Di sebelah kiri ya, di sini ada room, klik. Nah, di sini Bapak Ibu pilih course-nya dulu. Bapak Ibu tadi ingin mengajar di kelas berapa? Tadi kan saya di course di sini ngajar 3 kelas ya. Misalnya pertemuan kali ini saya mengajar Maya Pekanting kelas 12 AKL 1. Berarti di rooms nanti di course-nya Bapak Ibu pilih kelasnya ya di sini. 12 AKL 1 ya. Kalau saya memilih course 10 AKL 2, berarti kan nanti saya ngajar apa ini? Dasar-dasar akuntansi ya. Jadi sesuaikan saja Bapak Ibu nanti mau di kelas berapa gitu. Misalnya di kelas 12 AKL 1 gitu ya. Nah, setelah itu di bagian bawah Bapak Ibu bisa lihat ya, ada rooms, ada main. Main ini artinya uh, room utama ya. Room saya ganti namanya room utama. Room utama ini artinya semua siswa dan guru masuk dulu di room utama ini sebelum mereka kita bagi-bagi kelompoknya begitu ya. Nah, selanjutnya tambahkan di sini Bapak Ibu, tambahkan berapa kelompok yang Bapak Ibu mau buat. Misalnya saya mau buat 4 kelompok ya, 4 kelompok. Saya klik plus di sini, nanti muncul di bawah ini ya, seperti ini. Bapak Ibu ganti namanya, misalnya kelompok apa ini? Kelompok aset, misalnya gitu ya. Tambah lagi ada kelompok liabilitas. Lanjut kelompok misalnya ekuitas ya. Ada lagi misalnya kelompok sales. Ini saya tarik ke bawah ya. Nah, kalau kurang masih bisa ditambah Bapak Ibu ya, tergantung Bapak Ibu mau buat berapa kelompok ya. Berarti di sini saya buat ada 4 kelompok ya, 4 kelompok. Satu kelompok utama, 4 ini kelompok untuk siswa ya gitu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu di sini, setelah kita membuat kelompok, Bapak Ibu jangan lupa ya klik ini. Jangan lupa klik tanda plus ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah klik tanda plus, nanti muncul di sini ya alamat Google Meet-nya masing-masing ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini masih Google Meet-nya, alamat Google Meet-nya masih kosong ya. Saya klik plus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Otomatis sudah dibuatkan link Google Meet. Link Google Meet ke yang dibuatkan oleh Breakout Room tadi. Seperti itu ya. Nah, supaya tidak repot, Bapak Ibu bisa ini aja. Bisa copy saja ya nanti ini. Ini. Misalnya saya Ctrl C dulu ya. Nah, saya tambah di sini room utama. Alamatnya tadi ini gitu ya. Nah, room aset. Ini untuk mempermudah saja Bapak Ibu ya supaya nanti tidak apa namanya itu. Nah, tambah lagi ya room apa tadi aset liabilitas. Oke.
sorry. Nah, dan seterusnya ya. Oke, kita anggap ini saja ya, begini. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, ini kan sudah muncul alamat apa namanya? Sudah muncul alamat Google Meet-nya, gitu kan? Nah, nanti ini kan Bapak Ibu bisa setting duluan ya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengajar ketika sudah ingin mengajar ya, ketika ingin mengajar, Bapak Ibu klik Meet dulu ya. Ini klik Meet ke paling bawah ya di sini. Bapak Ibu klik ini Start Class ya. Start Class. Klik. Nah, pilih course-nya. Bapak Ibu tadi ingin mengajar di kelas berapa ya? Misalnya 12 AKL 1. Gitu ya. Terus tadi kan otomatis ya, otomatis di room tadi saya kan buat 4 kelompok ya. Nah, bisa dicek di sini ya di rooms. Aset, liabilitas, ekuitas, sales. Ya, makanya di sini di Meet ini muncul otomatis 4 karena tadi saya sudah milih 4 ya di situ. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik ini ya. Ini open scene main room, artinya buka room utama dulu. Klik ini. Nah, nanti muncul jendela begini ya. Mana tadi? Ini muncul jendela utama ya. Ini jendela kelompok utama. Nah, semua siswa kan harus gabung di sini dulu. Ini kan ada alamat linknya ya. Ini kan ada alamat linknya, bisa langsung di copy. OXGG ya, sama tadi yang saya buat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita share dulu ke siswa supaya semuanya siswa gabung di Google Meet gitu. Oke? Ini kelompok utama gitu. Selanjutnya setelah selesai, mana tadi ya? Selanjutnya kita akan bagi siswa ke beberapa kelompok. Nah, Bapak Ibu klik ini lagi, open breakout ya, open breakout. Klik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, terbuka beberapa tabs di sini. Saya perbesar ya. Oke, sebentar kita tunggu. Nah, kita tunggu ya. Klik tabnya tadi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini terbuka 5 tab ya. Ada room utama. Room utama ini semua siswa gabung di sini. Nah, perhatikan dulu Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu matikan dulu ya. Ini kan ada beberapa kelompok sudah saya buat. Ya, supaya suara saya tidak terdengar di kelompok lain. Ya, misalnya saya ingin berbicara di kelompok aset. Berarti di kelompok liabilitas ini saya matikan dulu ya ini. Saya matikan semua ini. Begitu juga di ini. Kan klik gabung dulu. Ini saya matikan semuanya ya. Ini saya matikan suara. Karena kalau saya aktifkan suara ini, berarti suara saya terdengar di kelompok lain begitu. Kemudian kelompok sales, ini saya matikan juga. Kemudian di room utama, saya matikan juga suara saya. Maksudnya supaya misalnya jadi kita matikan dulu ya speakernya ini. Nah, kita ingin berbicara di kelompok mana? Misalnya di kelompok 1, ya baru kita aktifkan ini speakernya. Jadi kalau saya aktifkan begini, berarti suara saya hanya terdengar di kelompok aset. Kelompok 2 mereka tidak dengar suara saya begitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ingin pindah ke kelompok liabilitas, kelompok 2, Bapak Ibu matikan lagi speakernya di kelompok aset ya, supaya suara saya tidak terdengar gitu. Nah, gini, sebentar. Ini mic ini, apa speaker ini, artinya ketika Bapak Ibu klik ini, Bapak Ibu bisa mendengar percakapan siswa di kelompok aset begitu. Kalau Bapak Ibu ingin bicara, klik ini ya. Ini klik mikrofon begitu. Kalau Bapak Ibu ingin tampilkan kameranya ya klik saja ini. Nanti kamera Bapak Ibu muncul begitu ya. Nah, kalau saya sih biasanya untuk menghemat memori, saya matikan ini. Saya matikan mic ya, kamera gitu. Cukup suara saya dengan speaker ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, kalau Bapak Ibu klik speaker, berarti Bapak Ibu suaranya tidak terdengar di kelompok aset. Ya. Tidak terdengar di kelompok aset begitu. Kalau Bapak Ibu aktifkan mic ini berarti suara Bapak Ibu terdengar di kelompok aset. Di kelompok liabilitas di sini kan dicentang, disilang, berarti suara Bapak Ibu hanya terdengar di kelompok aset begitu. Ya. Nah, kalau ini speaker ini supaya kita mendengar apa yang didiskusikan siswa gitu ya. Ini saya matikan. Kalau misalnya sudah selesai di kelompok 1 ya, saya pindah kelompok liabilitas.
Nah, kelompok liabilitas sama, saya aktifkan lagi ini mikrofon sama mic gitu. Nah, oh ya hampir lupa tadi Bapak Ibu ya. Di kelompok utama, di sini kan Bapak Ibu bisa lihat ya, lambangnya warna ini hijau, artinya mic saya sama speaker kedengaran aktif gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, tanda tanda silang semua, artinya mic saya kalau sekarang ini saya berbicara tidak ada yang dengar, ya, tidak ada yang dengar. Nah, di kelompok room utama, saya kan tadi sebelum kita bagi diskusi, bagi kelompok, Bapak Ibu kan mengaktifkan semua apa ya, semua siswa kan gabung di sini. Nah, supaya siswa nanti bisa gabung ke kelompoknya masing-masing, di sini kan ada linknya Bu ya, ada linknya kelompok aset. Ini Bapak Ibu copy saja, copy. Nah, Bapak Ibu bicara di sini, kelompok aset silakan masuk ke kelompoknya. Nah, untuk linknya klik saja di sini ya, ada tanda apa ini, tanda chat ya. Nah, enter. Nanti jadi siswa yang masuk kelompok satu, mereka tinggal klik ini, nanti mereka otomatis masuk ke kelompok aset begitu. Nah, ini suara saya terdengar di kelompok utama ya, gitu. Sama juga di kelompok liabilitas. Ini saya kan bagi dulu, copy. Nah, saya share di sini ya. Kelompok 2, klik link ini gitu. Kelompok ekuitas sama kelompok ekuitas. Tinggal menjadi siswa tinggal mengklik link yang ada diberikan di sini. Kelompok sales juga sama. Ya, saya paste di sini. Nah, begitu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini kan kelihatan ya, warna hijau. Artinya sekarang saya berbicara, suara saya terdengar di room utama. Tadi siswa sudah kita bagi-bagi. Nah, supaya suara saya tidak terdengar di room utama, ini saya matikan aja. Ya. Nah, sekarang suara saya, speaker saya tidak ada yang dengar ini, karena saya matikan semua. Sekarang saya ingin berkunjung ke kelompok aset. Nah, di sini aktifkan ya, aktifkan speaker supaya Bapak Ibu bisa dengar apa yang dibicarakan siswa. Terus yang kedua, aktifkan mic ini kalau Bapak Ibu ingin bicara. Misalnya kelompok satu bagaimana hasil diskusinya ya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu memberi pengarahan di kelompok aset, ingin pindah ke kelompok lain, nah Bapak Ibu matikan ya. Ini jangan lupa matikan mikrofon sama speakernya ya, supaya suara Bapak Ibu tidak dengar kelompok aset. Nah, Bapak Ibu pindah lagi ke kelompok liabilitas. Ini aktifkan lagi speaker sama mic-nya gitu. Nah, Bapak Ibu bicara di sini sudah selesai berikan pengarahan kelompok aset liabilitas, matikan mic-nya, speakernya, masuk ke kelompok ekuitas. Lakukan cara yang sama begitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, supaya mereka kembali ke kelompok utama, nah ini kan linknya masih ada ya. Nah, kita share aja di masing-masing kelompok. Kelompok liabilitas, silahkan kembali ke grup utama. Nah, mereka tinggal klik saja link ini. Nanti kalau mereka sudah kembali semua, kan tinggal ditutup aja ini. Tinggal ditutup tabnya begitu. Ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin merekam, di sini ada ya. Ini ada yang tanda apa ini? Titik 3 ya. Di sini kan ada rekam rapat. Nah, kalau Bapak Ibu klik rekam rapat berarti Bapak Ibu merekam kelompok utama, room utama. Kalau ingin merekam semuanya, berarti Bapak Ibu harus masuk ke sini juga, aset, ini, rekam rapat lagi. Di sini juga aktifkan juga rekam rapat. Semuanya kita rekam begitu. Nanti yang sudah saya uji coba kemarin di PPL pertama, saya bagi 8 kelompok. Nah, hasil rekamannya itu dibagi-bagi rupanya ya. Sebentar, Bapak Ibu bisa lihat di sini drip saya. Hasil rekaman itu akan masuk ke folder yang namanya ini ya. Drip saya itu akan masuk di folder ini ya. Di sini ada tulisan Meet Recording. Jadi semua rekaman kita berapa kelompok tadi itu akan masuk ke sini Meet Recording. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Saya mengajar waktu hari kapan ya? CPPL kemarin itu. PPL-nya tanggal 21 ya. PPL tanggal 21. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini yang 21 Oktober. Ini beberapa rekaman di masing-masing kelompok. Jadi di Google Drive dibagi-baginya. Ya. Nah, ini tanggal 21 Oktober juga. Ini kelompok berapa ini saya lupa. Bapak Ibu tinggal lihat saja ini. Alamatnya ini kan sepertinya melihat di alamat roomnya alamat kelompoknya begitu ya. Nah, ini bagi-baginya. 1,
2, 3, 4. Nah, ini PPL pertama ini room utama tadi, room utama. Ini saya punya banyak rekaman yang saya ngajar. Ini yang sudah saya edit Bapak Ibu ya, ada yang beberapa yang saya edit begini. Karena terbagi 8 kelompok jadi 8 juga. Ini saya belum ganti namanya. Ya. Jadi caranya begitu Bapak Ibu ya kalau ingin membuat breakout room di Google Meet. Ya, sekali lagi jadi di akun Belajar ID tidak ada fasilitas untuk membuat breakout room secara default. Jadi kita harus memanfaatkan aplikasi tambahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan tadi Bapak Ibu di sini di setting Bapak Ibu milih ini ya, tabs, supaya nanti masing-masing kelompok munculnya seperti ini, ada tabsnya. Kalau dia terbagi beberapa Google Chrome, Bapak Ibu kan capek mengklik-klik di sini. Nah, jadi lebih bagus dibuat seperti tabs ini tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik-klik saja di sini, ingin pindah ke mana gitu ya, lebih mudah begitu. Oke, terus ya saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat panduannya ya.